Saya mau ajak saudara semua untuk kita membuka dua ayat firman Tuhan. Ya, ayat firman Tuhan yang pertama saya mohon kesediaan Rosa dan Dwi membuka dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian Rimpan dengan Lipo buka kitabnya dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Ya, Rosa dan Dwi, kalau sudah temukan Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2, silakan katakan amin. Oke, mau minta kalian baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Kemudian Rimpan dengan Lipo baca kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya pasal 41 ayat 13. Kalau Lipo dan Rimpan sudah temukan, katakan amin. Ayo baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ya, punya firman Tuhan, terima kasih kerjasamanya. Dikatakan berbagai firman Tuhan adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Ya, mau tanya kalian, siapa pencipta kita? Siapa pencipta kita? Tuhan. Ya, nama Tuhan kita siapa? Masa cuma saya yang jawab? Yang lain ya, Rifan Lipo dengan Dwi. Jangan ragu-ragu, siapa nama Tuhan kita? Ya, ya, lebih lengkapnya adalah Yesus Kristus. Ya, oke. Kita harus tahu, kita punya Tuhan bernama ya, nama lengkapnya Yesus Kristus. Ya, ya, kata Kristus itu adalah gelar untuk Mesias, yang artinya yang diurapi menjadi juru selamat. Karena Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan dia juga adalah juru selamat, penyelamat yang telah menebus kita manusia yang berdosa, begitu ya. Makanya dia disebut dengan juru selamat. Nah, ini kita perlu pahami secara sederhana tentang Tuhan Yesus ya. Ya, tadi Elsa dan Nuri sudah baca tentang firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 2. Ya. Pemazmur mengatakan bahwa dia melayangkan atau mengarahkan matanya kepada apa? Yang kuat, baca dengan duit. Gunung-gunung. Gunung-gunung yang terkenal sangat tinggi. Apakah gunung yang sangat tinggi bisa menolong kita? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa loh? Bisa duit? Ya, tapi kalau masih ada orang luar sana yang datang ke gunung-gunung cari keberuntungan katanya, ya kan? Ya, seperti itu. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita lagi susah datang ke gunung-gunung, minta tolong ke gunung-gunung? Ada nggak Tuhan Yesus ngajarin? Ada nggak apa? Ada nggak loh? Nggak ada kan? Cebisi. Nah, karena apa? Kata Mazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari apa? Kata satu kita dibaca dari Tuhan. Apalagi lanjutannya? Iya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan adalah pencipta, begitu ya. Jadi kita harus pahami bahwa pencipta kita adalah Tuhan yang bernama Yesus Kristus, yang seharusnya kita andalkan. Kalau kita lagi susah, kalau kita sedang sakit, kalau kita punya masalah yang berat, apa yang
harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada gunung-gunung, bukan kepada pohon-pohon yang besar. Contohnya pohon yang besar itu pohon apa, Pak? Pohon durian. Ya, pohon di kota Lipan pohon yang paling besar itu pohon durian. Karena apa? Kalau duriannya berbuah banyak, tinggal nyantol, ya kan? Begitu. Ya, durian cuma masukkan buah, buahnya jatuh, ya nikmati saja kan. Buahnya enak ya, Lipannya. Punya pohon durian kan di belakang? Ya, punya pohon durian. Oke. Ya, bisa pohon durian tolongin kamu, Pak? Tidak bisa ya, bukan sebab ya itu karena pertolongan itu kata pemazmur ialah dari siapa tadi pertolongan kita? Tuhan, ya Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, ya itu. Kemudian Tuhan yang adalah sumber pertolongan tadi sudah dibaca oleh Ripang dengan Dipo dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 yang mengatakan bahwa aku ini Tuhan yang memegang tangan kananmu dan aku berkata kepadamu, apa kata Tuhan? Iya, kita tidak boleh takut karena Tuhan yang akan menolong, begitu kan? Nah, jadi apa yang kurang dari Tuhan? Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Makanya kita jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Ya, jangan andalkan manusia karena manusia sangat terbatas. Manusia punya banyak kekurangan dan punya kelemahan. Ya, sekalipun manusia punya jabatan yang tinggi. Bapak Presiden bisa nggak tolongin kalian kalau kalian sedang mengalami masalah duka cita? Tidak ya. Ya mungkin kalian mau nulis dengan Bapak Presiden, Pak minta duit gitu kan. Minta duit biar dihibur hati kalian begitu ya maksudnya. Ya, tetapi ketahuilah bahwa sekalipun manusia punya jabatan tinggi tidak bisa menolong kita sebenarnya karena dia juga adalah manusia biasa ya, bukan Tuhan. Jadi yang harus kita pahami adalah jadikan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai penolong kita, sebagai pribadi yang harus selalu kita andalkan dalam hidup kita. Oleh karena itu serahkanlah semua pergumulan kalian kepada Tuhan, pergumulan masalah yang kalian hadapi dalam keluarga kalian atau dalam pendidikan kalian, dalam hal kehidupan kalian setiap hari, serahkan semuanya kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Ya, karena Dia adalah penolong yang sangat mampu memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Ya, ini firman Tuhan yang dapat membagikan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi penolong yang sempurna, yang senantiasa selalu bersedia kapanpun kami membutuhkan Engkau. Engkau sanggup memberikan pertolongan yang terbaik dan sempurna tepat pada waktunya ketika kami mengalami pergumulan hidup yang berat dan mengalami permasalahan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami menyadari ya Tuhan bahwa kami manusia sangat terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya yang sanggup menolong kami ketika kami mengalami masalah yang berat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman ini. Kiranya lewat firman ini kami semakin lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus dalam segala hal dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada WL saya persilakan.